Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Putri Rafika Duri, NIM 202104021007. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah novel, yaitu yang berjudul Cinta Sang Penjaga Telaga, karya Azura Dayana pada tahun 2009. Halo guys. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar video ini bermanfaat untuk semua orang. Novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini karya Azura Dayana yang diterbitkan oleh Semesta di Yogyakarta pada tahun 2009. Nah, novel ini itu mengangkat cerita tentang sebuah perjuangan perempuan menemukan potensi diri di tengah derasnya cinta lelaki. Sinopsis pada novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini adalah dalam karya berlatar Palembang, si Azura Dayana yakni penulisnya itu menghadirkan sosok Ita Anissa, gadis anak petani yang ingin merubah nasibnya. Kebaikan sebuah keluarga mengantarkan Ita ke kota dan untuk melanjutkan pendidikan. Tetapi hidup di kota ternyata barulah awal perjuangan dari Ita. Nah, Ita tinggal bersama seorang anak jalanan yang diasuhnya, menimbulkan pukulan bagi tetangga, bahkan dari orang terdekatnya. Saat yang sama, seorang anggota keluarga yang membiayainya memiliki rencana jahat kepada orang tuanya yang di desa, orang tua si Ita Anissa. Menyusul kemudian kehadiran pria misterius yang menawarkan pekerjaan untuknya. Bersamaan dengan pergulatan hidup, Ita pun harus mengambil keputusan. Pada saat itu Ita pun harus mengambil keputusan. Nah, keputusan cinta terhadap para lelaki yang menyatakan cinta kepada Ita Anissa. Angkatan 2000-an adalah sebuah penamaan yang diberikan kepada pengarang oleh Korrie Layun-Rampan yang melahirkan etnik baru pada tahun akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Nah, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman itu dituntut untuk ada keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Nah, setiap sastrawan memiliki perbedaan masing-masing dalam berkarya. Jadi setiap sastra, setiap angkatan itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Nah, sesuai novel yang saya review, yakni novel angkatan 2000-an, jadi ciri-ciri atau karakteristik novel tahun 2000-an yang pertama itu menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau mempunyai hubungan dan kaitan. Yang kedua, mengambil tema sosial politik, romantik, dan masih mewarnai tema karya sastra. Yang ketiga, banyak muncul kaum perempuan. Yang keempat, disebut angkatan modern. Yang kelima, karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. Yang keenam, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Yang ketujuh, banyak muncul karya populer atau gampang dicerna dan dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, adanya sastra religi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri sastra angkatan 2000-an dan menyesuaikan dengan novel yang saya review. Ciri-ciri yang pertama, kata-katanya bermakna konotatif atau memiliki kaitan dan hubungan. Nah, sebagai contoh dalam novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini ada pada halaman 11 paragraf yang kedua, kalimat
pertama yang berbunyi, "Yang masih menindih berat hasratku itu adalah apakah aku tega meninggalkan bapak yang masih sakit, emak yang bekerja sendirian." Nah, di situ dapat digarisbawahi menindih berat. Menindih berat dalam artian itu memiliki arti yang jadi pikiran. Jadi bisa diartikan yang masih jadi pikiranku itu adalah, jadi kurang lebih segitu penjelasannya. Yang kedua, angkatan 2000-an mengambil tema sosial politik, romantik, dan masih mewarnai tema karya sastra. Nah, dalam novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini mengambil tema romantik karena mengangkat tema perjuangan seorang perempuan menemukan potensi diri di tengah derasnya cinta lelaki. Yang ketiga, banyak muncul kaum perempuan. Sudah jelas bahwa dalam novel ini si penulis merupakan perempuan, yakni Azura Dayana. Dan di dalam novel ini tokohnya juga banyak atau dominan perempuan. Dan tokoh utamanya juga perempuan, yakni Ita Anissa. Yang keempat, disebut angkatan modern. Sudah jelas karena disebut angkatan modern karena dari tahun ke tahun pasti memiliki kemajuan. Nah, sudah jelas bahwa novel ini merupakan sastra angkatan 2000-an, bahkan sudah tahun 2009. Jadi pasti memiliki kemajuan yang maju dan pesat. Yang kelima, karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. Mungkin dalam artian itu sastra-sastra bukan hanya di sebuah kertas saja, tetapi bisa di digital atau internet, juga dalam bentuk buku seperti novel ini dan lain sebagainya. Yang keenam, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Nah, novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini masuk ke dalam tema yang bersifat Yang keenam, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Yang ketujuh, banyak muncul karya populer atau gampang dicerna dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut saya, pada novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini kata-katanya mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. Nah, yang kedelapan, adanya sastra religi. Tapi pada novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini bukan termasuk sastra religi. Pendapat saya, novel Cinta Sang Penjaga Telaga ini secara umum mengajarkan pembaca tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan. Novel ini dikisahkan dengan gaya bahasa yang mengalir dan diksi pilihan. Novel ini cocok sebagai novel pengembangan diri bagi remaja agar bisa menjadi lebih baik. Pada akhir cerita, kurang adilnya penulis memperlakukan tokoh utamanya. Porsi kemalangan Ita lebih banyak dari porsi kemudahan. Dari awal hingga akhir, Ita didera aneka ujian yang bertubi-tubi. Namun kekurangan yang saya sebutkan tadi menurut saya berhasil ditutupi oleh kepiawaian sang penulis dalam menguraikan perjuangan Ita yang entah bagaimana terasa sangat realistis. Lebih dari itu, pembaca juga akan terpesona mengikuti untaian kisah perjuangan Ita yang begitu menyentuh hati.
menjadikannya pengingat akan potensi diri dan besarnya cinta ilahi. Nah, segitu dulu review novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata dan belibet kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.